Seperti janji saya hari ini akan membagikan bagaimana cara Anda mengenali gejala stres yang mungkin terjadi di dalam diri Anda. Nah, sekarang kita mau lihat nih, selama pandemik ini nih ya, misalnya selama kejadian yang tidak menyenangkan berlangsung atau setelah kejadian yang tidak menyenangkan berlangsung, apakah Anda mengalami beberapa perubahan sebagai berikut? Contoh yang pertama misalnya fisik. Apakah Anda sering tiba-tiba merasa jantungnya berdebar dengan kencang? Pertama. Kedua, apakah Anda yang tadinya tidak memiliki tekanan darah tinggi, tiba-tiba Anda memiliki tekanan darah tinggi? Malah mungkin tadinya tekanan darah Anda rendah, atau Anda jadi tekanan darah tinggi. Ketiga, Anda sering pusing tanpa sebab, atau tiba-tiba berdenyut begitu saja, kepalanya tidak terasa enak. Keempat, kalau Anda sering merasa mual dalam keadaan tertentu, misalnya Anda mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau ingat kejadian yang tidak menyenangkan, perut Anda terasa mual, atau tenggorokan Anda terasa tercekat, atau tiba-tiba telinga Anda seperti berdenging terus, atau Anda seperti mengalami sesak nafas. Kalau tadi beberapa hal yang saya sebutkan, Anda banyak mengalami gejala-gejala tersebut, perlu diwaspadai. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami stres yang berdampak pada fisik. Dan kedua, emosi. Kalau Anda dulu orangnya tenang, kalem, slow, sekarang setelah mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan atau di masa pandemi ini, Anda tiba-tiba jadi orang yang sensitif. Anda mudah tersinggung, Anda mudah marah, Anda sering bad mood, ya, moodnya nggak enak. Kemudian atau Anda mengalami mood yang swing, kadang sedih, kadang happy banget gitu ya. Nah, bisa jadi Anda mengalami gejala stres yang mempengaruhi emosi Anda. Kalau Anda dulu seringkali mandi rajin, bukan karena selama masa pandemik ya, dikit-dikit kita keluar lalu mandi, enggak. Tetapi kalau Anda secara rutin mandi 2 kali sehari, tiba-tiba Anda mandi sampai 5 kali, 6 kali, itu di luar karena Anda takut ketularan virus corona ya. Atau Anda yang tadinya rajin mandi, rajin dandan, sekarang nyaris itu tidak pernah dilakukan. Bisa jadi Anda mengalami gejala stres pada tindakan. Nah, kalau Anda dulu orangnya supel, suka sosialisasi, jalan-jalan, hubungan sama teman, memang sih sekarang ada physical distancing. Tetapi kalau Anda mungkin Anda mengalami gejala stres yang berdampak pada sosial Anda. Lalu apa nih yang paling sering terjadi nih sama kita? Kognitif. Kalau Anda mengalami gejala stres yang mempengaruhi kognitif Anda, bisa jadi Anda sekarang gampang lupa. Siapa yang gampang lupa? Yo, lupa mantan gak apa-apa ya. Tapi kalau sedikit aja, baru aja lakuin apapun terus kita lupa, mulai gawat itu. Atau produktivitas Anda menurun karena Anda gak bisa fokus. Nah, kalau Anda mulai mengalami gejala yang saya sebutkan tadi di atas, maka bisa jadi Anda sekarang sedang mengalami stres dan ketegangan. Nah, jangan ditumpuk karena apapun yang ditumpuk bisa meledak waktu dan merusak. Segera kenali gejala stres yang Anda alami, dan segera, kalau Anda tidak mampu melakukan sendiri, Anda silakan datang ke psikolog atau konselor yang mungkin bisa membantu Anda. Atau Anda juga bisa menelepon ke extension 119, extension 8. Nanti akan ada relawan-relawan psikologi yang akan siap membantu Anda selama masa pandemik ini berlangsung. Tetap sehat, stay at home, dan jaga jarak dengan orang lain selama masa penularan virus corona ini ya. Salam sehat semua, sampai ketemu di channel saya yang lain, sampai ketemu di video saya yang lain. Jangan lupa subscribe dan like, juga share link ini supaya semua orang bisa